Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi pasti ruang isolasi yang difasilitasi pemerintah Kota Depok, sudah bersama kami ada Bapak Muhammad Idris, Wali Kota Depok, Jawa Barat. Selamat siang, Pak Idris. Selamat siang. Baik, Pak Idris, ini di tengah zona merahnya kembali Kota Depok, ini bagaimana ketersediaan atau fasilitas rumah sakit di wilayah Kota Depok khususnya, Pak? Ya, terima kasih Mbak. Benar bahwa peningkatan kasus COVID-19 di Kota Depok ini sudah pekan kedua ini berturut-turut resiko tinggi, yaitu zona merah. Dengan jumlah kasus rata-rata di atas 100 kasus positif per harinya. Bahkan ada 2 hari sebelum minggu kemarin itu ada 350 sampai ada yang 411. Ini kasus seharinya. Dan sehingga memang kita juga selalu waspada untuk ketersediaan tempat tidur atau isolasi baik di rumah sakit umum daerah Kota Depok milik pemerintah maupun rumah sakit swasta dan rumah sakit yang memang kita khususkan kerjasama untuk isolasi atau dirawat di rumah sakit tersebut. Misalnya untuk keterisian tempat tidur ICU ini sudah mencapai 84% sebenarnya. Dan untuk isolasi dan tempat tidur isolasi sudah mencapai 87%. Sebenarnya sudah di atas yang disyaratkan oleh WHO, yaitu maksimal 60%. Namun karena memang peningkatan tinggi yang luar biasa, inilah yang banyak di rumah sakit swasta maupun di RSUD itu masih kurang untuk penyiapan persediaan atau ketersediaan tempat tidur untuk isolasi. Dan khususnya sekarang yang benar-benar kita konsentrasi juga untuk tempat tidur untuk ICU. Ya, ini sudah ada di Depok sendiri saat ini berupaya menambah tempat tidur isolasi dan ICU. Rumah sakit umum daerah maupun rumah sakit swasta. RSUD kita ini sudah menambah sekarang dari 4 kita tingkatkan sekarang 10 ICU. Baik. Iya, rumah sakit UI juga demikian, dan rumah sakit swasta juga yang kita kerjasama dengan rumah sakit tersebut. Serta untuk isolasi orang tanpa gejala ini sudah kita siapkan tempat tidur sebanyak 100 ya untuk di Makara UI dan juga Pusat Studi Jepang di Universitas Indonesia. Ini sudah kita siapkan. Pak Idris, itu adalah langkah yang diambil untuk kasus yang sudah terjadi. Ini menandakan peningkatan yang luar biasa yang Anda katakan ini menandakan bahwa masih ada masyarakat yang tidak sadar dan melanggar protokol kesehatan. Apa yang dilakukan oleh Pemkot bersama gugus tugas? Ya, pertama kita optimalisasi peran kampung siaga COVID berbasis RW yang memang terus terang seperti yang Mas katakan tadi mungkin sudah terjadi kejenuhan dan sebagiannya sudah semacam sifatnya meremehkan ataupun mengabaikan protokol kesehatan atau anti COVID-19 ini. Sehingga kita juga mengoptimalisasi lagi PSKS, yaitu pembatasan sosial untuk kampung siaga berbasis RW. Artinya kalau RW di situ ada isolasi mandiri kasus lebih dari 2 orang, ini kita berikan aturan tersendiri yaitu PSKS istilah kita. Artinya tidak boleh mereka menggunakan tempat ibadah, mereka tidak boleh keluar masuk atas. Ada sanksi tidak Pak Idris yang melanggar PRW-nya? Ada sanksi untuk yang melanggar? Ya, pelanggaran tentunya sanksi-sanksi yang sudah tercantum. Kalau memangnya pelanggaran misalnya tidak bermasker ataupun tidak izin, ini memang masih sanksi, kebanyakan sanksi sosial dan denda di beberapa kasus-kasus tertentu. Ya, ini dibolehkan. Tapi memang ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya berkali-kali dia lakukan dan teguran sudah kita berikan. Nah, ini kita serahkan nanti kepada pihak penegak hukum ya untuk bisa dilakukan sanksi-sanksi administratif lainnya yang lebih relatif lebih membuat mereka mempunyai efek jera, misalnya sampai kepada pencabutan izin ya untuk usaha, seperti itu. Baik, Pak Idris, ini terakhir singkat saja, ini apa yang dilakukan hari ini jelang malam pergantian tahun ini mengantisipasi kerumunan begitu beberapa protokol kesehatan yang mungkin saja dilanggar?
Ya, kami sudah mengeluarkan surat edaran wali kota terkait masalah ini, khususnya untuk tanggal 31 Desember dan 1 Januari. Kita membatasi kegiatan usaha itu hanya sampai jam 7. Sampai jam 7 dan dibolehkan untuk lakukan take away sampai jam 9 malam. Untuk kegiatan masyarakat juga kita batasi maksimal sampai jam 22, sampai jam 10 malam. Tidak boleh, dan kami sudah siapkan sepakat dengan Forkopimda, khususnya kepolisian, Polres Metro Depok khususnya, untuk kita bisa membubarkan kerumunan pada malam tahun baru dengan melakukan pertama adalah kita siapkan untuk menyemprot atau penyemprotan disinfektan di wilayah itu untuk membubarkan massa. Yang kedua juga kita lakukan rapid test terhadap massa yang berkerumun itu, ya sehingga mereka punya perhatian lah paling tidak terhadap kerumunan-kerumunan ini untuk kita tidak lakukan. Dan sudah membuat surat edaran tidak ada kegiatan-kegiatan perayaan tahun baru. Itu yang diharapkan. Masing-masing. Terima kasih, diharapkan itu himbauan didengarkan oleh warga Depok dan sekitarnya. Terima kasih Pak Idris untuk waktunya bersama kami. Selamat siang. Acara ini dipersembahkan oleh